mengizinkan, kok kalian yang marah? Ulama kami ada nggak yang bego-begoan di situ? Kau bego, salah ya, hafal jangan dipakai, salah tuh. Ada nggak ulama lain mengatakan kolun salah tuh? Nggak boleh, karena secara kaidah nggak maksud. Jangan gitu bang. Masa abang ulama kami aja tidak mempermasalahkan, kenapa abangnya mempermasalahkan gitu loh. Nah kalau yang kami bawa ini adalah sesuatu yang kritis. Siapa sih penterjemah kitab kalian? Jangan-jangan tuh Cahyono bin Bambang, orang yang nggak ngerti sekali bahasa, tiba-tiba dia suka-sukanya aja terjemahin. Ini penting banget, hostnya aku sayang sama hostnya nih, bener. Ini otentik sayang nih. Maaf ya Allah ya Rabbi subhanallah. Waduh, nyebut lagi dia. Dapat celah salahnya. Panas kan? Gak nyangka kan? Kaget kan? Panas kan? Terbakar ulu hatinya. Mantap, tepuk tangan. Ini yang kita suka. Telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan. Jadi ada ayat hukum rajam dan ayat persusuan. Orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau. Hingga burung-burung masuk dan memakannya. Ya, bahkan juga ada lagi ayat pendukungnya. Kalau kita baca di surat 25112 itu di Musnad Ahmad, ya 25 banyak ayatnya kok 25112 ya nih ketika Rasulullah sakit ini beliau berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumah itu. Ketika Rasulullah sakit dan kami disibukkan oleh rayap masuk ke rumah. Ini rayap. Tadi burung, ini rayap sekarang. Masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Jadi di mana ayat rajam itu sama ayat persusuan itu? Katanya dihafal. Silakan. Oke, offside. Ya, silakan menanggapin. Teman-teman sekalian, kalian nangkep nggak? Kan tolol. Di Islam ada syariat namanya nasakh dan mansukh. Dan setiap ayat yang dinasakh dan ditiadakan daripada naskah itu diinfokan oleh Tuhan langsung. Seakan-akan mereka mau jadi Tuhannya Islam untuk bilang, oh kalau udah dinasakh harus mesti ada. Standarisasi ini siapa yang nentuin? Siapa ente menentuin standarisasi ini di kitab kami? Sedangkan di kitab mereka kita bisa melihat di part pertama apa mereka bilang, ada naskah yang ada di Vatikan yang nggak bisa diakses oleh kami kekristenan. Tuhan lu banyak banget rahasianya ya, capek gue, sumpah capek, hancur gue. Banyak kali rahasianya ya Tuhannya dia. Siap. Uni atau Bang Jibril, saya kasih free 5 menit lagi, silakan. Silakan. Ya, jadi Mana nih? ya. Tambah kecil lagi, oke. Oke, jadi kalau di nggak perlu 5 menit, ini kayak 2 menit aja. Sunan Ibnu Majah 1934 di sini dibilang wafat kami tersibukkan jasad beliau hingga burung-burung. Habis itu begitu kita buka Musnad Ahmadnya di 2511112 di sini diganti rayap. Dan begitu kita lihat hadisnya ini sanadnya doif. Ada yang sahih nggak? Tolong kalau mau bawa yang gini-gini ini karena ini sanadnya doif. Yang punya saya Hasan. Yang ini Hasan, iya ada yang sahih nggak? Saya ada 2 ya. Saya udah pakai 2 data tadi. Iya, saya ini pakai 2. iya. Kamu baca Yang Ibnu, yang Ibnu, ya. Sebentar. baca. Nanti Bob, santai dong. Kalian yang nanya, kok kalian yang emosi. Kalian nih sumpah aneh. Udah nanya emosi pula lagi. Diminta yang sahih doang. dong, kan bisa gantian. Ini kan waktu kami tadi nggak motong loh. Sebentar Uni. Tadi Bang Jibril tadi bertanya, Bang Jibril kena kartu kuning, Bang Sair kena kartu kuning, Titan kena kartu kuning. Silakan Bang Jibril. Iya, jadi yang Sunan Ibnu Majah 1934 ini Hasan, betul Hasan. Habis itu yang Musnad Ahmad sanadnya doif karena isinya itu bertentangan. Bisa dikasih hadis yang sahih nggak? Yang ini, yang jelas.
Ya, nanti ditanggapin. Dan udah dong Aja. host, tadi begitu saya menanggapi Kalau Sohi banyak, mereka nanti udah saya nggak kasih. boleh. Boleh. Ini mereka udah Kalau menanggapi Sohi saya udah 2-3 kali nih. Kok saya menanggapi mereka cuma sekali, mereka menanggapi saya 2-3 kali. Ini gimana nih? Host tadi belum menanggapi kami, hanya menunjukkan data. Saya menunjukkan data tadi. Jangan Kan kamu hostnya bilang yang tunjukkan salah. data kan? Sebentar, jangan host yang salah. Tadi kan Bang Jibril bertanya. Nanti kalian tunjukkan ayatnya yang soi itu maksud sayanya. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Nyebut Oke, host, oke, nyebut oke. host, host nyebut host. Waktu ada Saya mau menanggapi sebenarnya. hostnya teman-teman Kristen teman-teman, sampai dia bilang ya Allah ya Rabbi subhanallah. Nah, semua akan Islam pada waktunya. Tepuk tangan. Hostnya aja sampai stres sama jemaatnya nih. Aduh, astagfirullah. Ya teman-teman ya, mungkin ada waktu. Apa udah waktu kita? Ini Sebentar, pakai oke. waktu lagi apa nih? Kok nggak kondusif banget ya? Itu Pakai waktu waktunya. ini. Sebentar Ibu Uli, waktunya masih 58 detik lagi. Silakan dihabisin. Silakan Bang Jibril, Bang Uni masih ada waktunya sisa. Udah, kami cuma mau penekanan aja siapa nama. Kalau nggak ada nama, terus kalau nggak ada time-nya ngapain kita bahas lagi gitu? Karena Sama, kami punya tadi saya- parameter yang tinggi. Standarnya Alkitab. Al-Quran itu kan penulisnya jelas. Tahunnya ada tuh yang teks. Kita kan bahas kritik teks. Teksnya jelas ditulis di abad pertama tuh jelas carbon date-nya. Ya udah, kita mau itu aja. Kalau kita sudah punya standar nih, nama penulis Al-Quran kita jelas, terus carbon date-nya jelas di abad pertama, yang lainnya tidak punya nama dan tidak jelas carbon date-nya kapan, maksudnya abad keempat, ngapain kita bahas gitu loh. Ya udah, kalau nggak sesuai dengan parameter kami umat Islam, saya sebagai Bang Jibril nunggu yang setara aja. Ya minimal jangan melampaui lah, setara aja udah ada nggak sih? Kalau Oke, membahas kritik baik. teks tentang kiroat ya nggak apa-apa, tapi masalahnya tolong tunjukin ulama kami yang bermasalah dengan kiroat deh, gitu deh, karena kan Baik, baik. kita kan akademis gitu. Kalau yang bermasalahkan orang Kristen kan aneh aja, kami harus bertanggung jawab karena ulama kami tidak ada yang mempermasalahkan Baik. jak malun dengan tak malun gitu. Gitu sih aku. Sebentar ini waktunya orang Kristen. Saya kartu kuning, Uni Ripa sekali. Silakan Bang Sair. Oke, sebenarnya pertanyaan saya gampang sih sebenarnya. Ya, tolong jelaskan ya malun dan tak malun dalam kaidah ilmu bahasa Arab, ilmu sarraf misalkan. Itu cuma itu ya, jelaskan mungkin domirnya apa, muzakkarnya apa. Kan seperti itu, tolong jelaskan terkait hal itu, terkait tak malun dan ya malun. Dan tolong artikan. Ada perbedaan naskah di dalam dua literasi Al-Quran. Nah, ada kiraat. Nah, di mana kiraat di dalam Islam itu disetujui masalahnya. Ada 7 kiraat yang disetujui. Detik disetujui menunjukkan kalian nggak perlu tanya karena disetujui. Enggak kayak kitab kalian, validasinya dari mana, naskahnya bertaburan dengan segala pendapat yang berbeda, validasinya di mana? Kalau kami masalahnya benar seperti kata Uni Rifa, ulama mempermasalahkan kiraatnya karena disetujui. Ada 7 kiraat. Ngapain lu tanya sesuatu yang udah disetujui? Kecuali bisa dihadirkan ketidaksetujuannya dari mana. Baru kita bahas kenapa ada yang tidak setuju. Kan itu masalahnya. Tepuk tangan buat Islam, semua jelas. Itu saja sih dari tadi sebenarnya nggak terjawab itu. Itu aja kok pertanyaan saya. Silakan Bang Jibril atau Uni. Waktu 5 menit. Siapa yang menanggapin? Gini. Saya bisa host bantu Oke, pakai data lanjut dulu. sebentar yang tadi. Nambahin Masih aja waktu sedikit. Kristen ya, lanjut. Gimana host? Silakan. Waktu Ya, perbesar dulu host. Ya, Udah. jadi ini Abu Daud 1765 ya. Yang tadi itu yang saya tunjukkan itu dimakan burung dan dimakan rayap, yang mana yang benar. Ya, ini Sohi ya, Sohi tentang ayat persusuan. Dahulu di antara ayat yang diturunkan adalah 10 kali persusuan mengharamkan untuk dinikahi. Kemudian ayat tersebut dinats dihapus menjadi 5 kali persusuan. Ya, ini ada ayat persusuan ini Sohi ini. Nah, di mana ayat tersebut? Katanya penghafal. Tapi kenapa nggak ada ayatnya? Seperti itu. Itu yang kami tanyakan. Saya memperpanjang lidah Pak Syair tadi. Silakan. Abu Daud berapa tadi, Bang? Jangan ada yang menanggapi. Bang Jibril. 1765. Masih ada. 1765. Waktu masih ada. Jangan ditanggapin Bang Jibril. Dipertanggungjawabkan. Kalau nggak saya kartu merah. Silakan habisin waktu. Iya, Silakan Bang jadi Cair, lanjutkan. Jadi sebentar saya lagi ya perbesar ya. Jadi banyak datanya ya. Abu Daud
tadi 2634 sorry 2634 ya, ini Sohi 2634, baru di sini ada apa compare-nya, ini Sahih Muslim 2634 sorry, tadi Abu Dawud 275, sekarang Sahih Muslim 2634 Sohi ya, perawinya pun bagus kok nih ya. Sahih. Nampak teman-teman? Kok tiba-tiba jadi semangat? Lihat. Di part pertama kalau kalian nonton, saat mereka membahas kitabnya sendiri, bahkan dalam opening, mereka nggak punya bahan. Nah ini part 2, detik udah masuk ke fitnahan di Islam. Kayak anjing nemu tulang. Haus banget mereka menghujat. Masya Allah, ajaran kasih. Hancur gila. Semangat kali mereka menghujat guys. Part pertama lembek kayak ayam sayur. Astagfirullah. Muslim 2634. Kalau ini lebih bagus lagi nih. 5 kali jadi 10 kali persusuan menjadi 5 kali persusuan. Nah, pertanyaan saya, di mana ayat persusuan itu yang dihapus itu? Silakan. Waktu 30 detik lagi dihabiskan. Ya, kami hanya meminta untuk dijawab, ya kan, sesuai dengan pertanyaan tadi, ya. Pada prinsipnya kami bertanya, yang ditanyakan oleh Pak Titan dengan Pak Syair tadi. Silakan teman-teman dari Muslim bisa menjawabnya kepada kami. Terima kasih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 silakan Uni atau Bang Jibril silakan. Gaskan ini oten-oten ini semua ini. Bang Jibril. Siapa yang jawab? Ya malun dan tak malun, masdar akar katanya itu nggak berubah, tetap alama. Kecuali kalau masdarnya berubah, maka akan berubah arti. Bukan, ini kaidah bahasa Arab, Bang. Ya sebentar Bang Jibril silakan, waktu 5 menit tunjukin data Bang, silakan. Enggak, ini kan kaidah, ini tak malun tadi Bang, itu kata tak malun itu. Oke. Kata dasarnya itu alama. Masdarnya nggak berubah. Jadi nggak ngerubah arti. Itu kalau dari ininya, kaidah bahasa Arabnya. Sama-sama alama gitu, jelas. Dan kalau soal ini yang kedua Uni. Tentang itu ayat yang dimakan kambing, ya gue juga pengen tahu ayat apa gitu yang dimakan kambing. Gue juga nggak tahu mana ayat apa gitu. Maksudnya gini ya, kalau contoh nih, ini maaf ya saya kasih contoh. Ada di dalam kitab kalian tertulis cerita tentang Raja Israel ini ada dalam kitab Nabi Edo. Nah sampai sekarang kan kita nggak pernah kelihat tuh Nabi Edo kitabnya mana. Baru jadi pertanyaan sama kita, mana sih kitab Nabi Edo? Nah kalau kalian bilang ada ayat yang dimakan kambing, seingat saya tuh ya Al-Quran itu dipelihara dengan hafalan tuh. Ya, karena misalnya Al-Quran ini kebakar, tetap Al-Quran saya itu tetap ada. Misalnya tertulis dalam sebuah kertas Bismillahirrahmanirrahim, kebakar tuh. Lah kita tetap bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ceritanya kalau ada Al-Quran yang kemakan kambing, tiba-tiba itu ayatnya hilang di kepalanya manusia gitu. Kalau memang ada, misalnya ini perkara nasakh mansukh, ya tunjukin mana ayat yang dinasak itu, mana saya juga nggak tahu. Mana ayatnya lo harus. Udah nih Pak, saya kartu kuning kedua kali. Kuning lagi. Saya justru bingung yang ditanyain orang ini apa gitu. Datanya saya minta. Data apa yang kalian pertanyakan, yang kalian kritisi. Loh, kalau kalian bilang ada ayat yang hilang, saya juga minta tahu ayat yang hilang yang mana, Bang. Saya pengen tahu nih. Saya nggak tahu ayat mana yang Kok saya dipaksa untuk tunjukin ayat yang hilang yang mana sementara saya nggak tahu ayatnya? Kan bingung saya, Bang. Itu tadi yang 1 Yohanes 5:7 saya nggak dijawab, di Blos abad 1, abad 2, abad 3 juga nggak dijawab. Jadi sebenarnya udah hilang sih konteks critical text-nya. Iya, kan kita lagi mengkritisi teks. Nah, teks yang kalian kritisi apa sih? Ya malun dan tak malun, setahu saya tuh nggak ada ulama yang saling mengkritisi dengan itu. Kalau mau minta pengajaran nahwu sorof, kenapa nggak masuk sekolah pesantren aja, Bang? Saya bukan guru nahwu sorof, tapi walaupun begitu kita udah jelasin juga tuh nggak merubah makna dan tidak ada ulama yang bertentangan tentang qiraat waras dengan kolun. Kalaupun ada yang bermasalah, kayaknya Senok Hurgonya dia lebih dulu akan mengatakan itu bermasalah. Atau Luis Ma'aluf tuh orang Katolik yang jago bahasa Arab. Tapi kayaknya nggak ada masalah deh dengan itu deh. Nah kalau ada masalah ya nggak apa-apa, kita lebih ingin kan kritik teks judulnya, mengkritisi teks. Nah yang mau dikritisi dari ya malun dan tak malun itu apanya? Kok minta kita ngajarin? Kalau minta ngajarin nanti deh aku jadi guru nahwu sorof dulu deh baru aku ajarin. Kan lucu kan? Kita kritik teks. Nah kalau kita kritisi tuh, apa kritisi kita? Siapa penulisnya? Mana tahun di abad pertama? Kita kritis tuh. Gue tanya bukunya mana? Kalau nggak ada kita nggak punya. Siapa penulisnya? Zaid bin Sabit. Mana yang abad pertama? Ada nih. Naskahnya ada. Bang Jibril tunjukin.
Jelas kita kritik. Tapi kalau tanya ya malun dan tak malun, kalau kita disuruh jelasin dengan sorohnya, insya Allah bisa. Tapi masalahnya yang dikritisi apa bang dari situ? Tunjukkan problemnya. Masalahnya di sini loh mbak. Tak malun ini artinya ayam, ya malun artinya bebek. Kan nggak adil mbak, nggak bisa mbak, nggak mungkin. Lah itu yang kita butuhin gitu loh. Lah masalahnya apa? Kita juga bingung. Terus ditanya, kitab yang dimakan kambing mana? Loh jangankan dimakan kambing, ada satu rumah nih Al-Quran kebakar semua 30 juz. Emang hilang gitu? Ya enggak lah, kan dia hafalin nama manusia. Yang kita tanya ini tuh ayat yang hilang yang kalian maksud tuh mana? Tunjukin ayatnya mana? Kan kritik teks. Teksnya mana gitu loh. Pusing aku. Lanjut Bang Jibril. Aku tetap fokus di pertanyaan deh. Nama sama tahun yang pertama itu udah selesai kita mah. Iya, Biblos abad 1, abad 2, abad 3 mana nggak? Kalau gitu kita nggak bisa. Dan ini mau bahas critical text tapi ke hadis kan, jadi agak aneh. Ya, Bang Jibril tunjukin teks Al-Quran tadi dong sama apa teks itu yang disebut teks apa sih Bang Jibril? Setahu aku teks itu ya manuskrip, manual script, salinan-salinan. Nah, itu ada kritikan di situ Iya, tuh. betul. Temanya kan kritik teks. Kalau mau kritik hafalan boleh juga. Tapi hafalan siapa nih mau dikritik nih? Hafalannya Wares? Enggak, dan Siapa? yang dua diminta di ini masih ada di 7 qiraat tadi. Jadi Iya, masalahnya apa gitu. Kalau secara kaidah bahasa Arab ternyata itu salah, tunjuk deh satu ulama kita, dosen-dosen saya yang mengatakan itu salah deh. Karena kalau orang Kristen yang bilang salah, saya nggak percaya lah. Walaupun dia ngatain jago bahasa Arab. Gitu. Uni sama Bang Jibril. Iya, gitu. Saya itu dulu sebentar ya, saya ngomong dulu. Uniripa jangan kamu ngomong kritik teks itu apa ayat yang hilang tetap. Karena kemarin Loh, kamu kok diatur? Tema kita kan kritik teks. Iya. Kakak tahu nggak arti kritik teks apa? ini moderator kok marah-marah? Kok marah-marah? Bunda jangan. Pedas. Siapa yang gak marah? Sarkasme daripada Bang Jibril dan Unirifa pedas, menusuk ke lambung hati ini, benar. Debatnya 2 versus 2 nih, tiba-tiba moderatornya masuk. Kesel dengan narasi kitabnya terbongkar jadi palsu. Mampus kata gua mah. Jangan marahin peserta dong, Bunda. Jangan marah-marah. Kok Bunda marah-marah sama aku? Kok bundanya? Aku jadi Kok moderatornya? Kok moderatornya marah-marah sama peserta? Jangan dong. Iya, Bunda kok marah-marah. Kita takut. Kita penakut loh. Uniripa, kemarin kamu Minta maaf ya kalau aku keras, Bun. Itu kamu bilang kritik teks. Sekarang Iya. saya menanyakan di mana ayat yang hilang itu kamu bilang nggak kritik teks. Itu aja. Teks itu kakak tahu nggak? Aku maaf ya kalau aku terlalu kritis. Emang moderator tahu apa teks? Sekarang Kok giliran teman udah? Host, Kakak marah-marah sama aku. moderatornya kartu kuning, host. Kartu kuning dong. Kita dimarah-marahin. Saya sekarang ya. Udah dong, kan udah disanggah 2-3 kali ini. Mau ditanyain Iya. terus kami. Kalau kami mau ditanyain Ini terus, ya. nanti aja jangan debat gitu. Sebentar, buat semuanya Ibu Udi sebagai moderator, biarkan orang Sititan yang bertanya atau menarasikan itu. Sebentar, Host. Saya hanya di luar mereka nih. Saya hanya ngasih usul biar aman. Oke, baik. Terima Kami kasih. sedih tahu dimarah-marah di sini. Kami hanya ngasih usul. Emang siapa yang butuh usul lo? Siapa yang ngajak lo? Kalau panas tahan-tahan. Emang kayak gitu. Kalau kitab karangan manusia pasti dapat celah buruknya. Dapat celah salahnya. Panas kan? Gak nyangka kan? Kaget kan? Panas kan? Terbakar ulu hatinya. Mantap, tepuk tangan. Ini yang kita suka nih. Enggak marah. Sebentar ini. Iya, Begitu loh. diterima usulannya Bunda, diterima usulannya. Bentar. Bang Jibril tolong diam lah. Moderator saya kenakan kartu kedua kali, kartu kuning, dan begitu Uniripa kedua kali Enggak kartu sekalian kuning. Bang. Kamu bikin nggak tertib aja kamu tuh. Udah sini sekalian. Saya masuk. Saya masuk. Iya. Bang, ini kita udah ditanggapin 3 kali loh, Bang. Enggak, karena Unidiva ingin melanjutkan antara tak malun dan ya malun. Ya. Ini yang Kita udah pertama. ditanggapi 3 kali. Kita berapa kali nanggepin Bang? Bang Jibril kita nanggapin berapa 2, kali sih Bang? habis Tadi itu Bang. udah offside. Baru 2 kita ya. Ya Allah, sedih banget nasib kita. Kalau mau nanya-nanya terus kayak gini nggak apa-apa, nanti di room kita aja. Nggak di sini. Bukan nanya, kita ini mau menanggapi karena pertanyaan Udah saya ditanggapi tidak 3. terjawab. Iya, udah tadi Bukan, begini tanggapan Anda itu dan Riva itu gak menjawab pertanyaan saya. Gak menjawab pertanyaan lu. Emang lu maunya apa? Lu maunya itu tak malu. Salah itu. Memang itu isi otak lu pengen nyalahin.
Kan gini, seharusnya debatnya harus berlanjut, narasinya harus berlanjut. Lu harus tunjukin satu ulama yang membantah qiraat perbedaan ya'malun dan ta'malun. Karena masalahnya di Islam ada 7 qiraat yang disetujui. Tolol. Itu masalahnya. Nah, tinggal kasih nampak yang nggak setuju, baru terdistract muslimnya. Ini hal yang disetujui dikritisi. Siapa lu? Astagfirullah. Kan tadi saya bilang masdarnya berubah nggak berubah, berarti satu kiraat itu. Nggak bisa fokus di situ, makanya ya kalau berbicara tentang kritik teks, misalkan yang saya tanyakan ya malun dan tak malun. Makanya saya minta jelaskan dulu ilmu sarofnya. Karena apa? Karena nanti akan ketemu maknanya itu berbeda, berubah atau tidak. Itu isim, yang dikatakan itu isim fa'ilnya sama, Bang. yang- Objek sama pelakunya sama. Isim fa'il itu namanya. Ya, seperti yang dikatakan Diva itu tidak merubah makna, ya. Kalau yang saya pahami, misalkan di dalam mushaf kolun ya, kata ya malun itu kan menyimpan huruf iya. Tuh. Ya'malun hiya. Kagak ada. Ya'malun menyimpan kata huwa. Bohong banget, sok pinter. Dia itu murtadin, guys. Si syair berdarah itu murtadin. Dia bilang di kata ya'malun menyimpan kata hiya. Sejak kapan gak usah sok pinter lah. Ya'malun itu menyimpan huwa. Ya'malu ya'malani ya'maluna ta'malu ta'malani ya'malna ta'malu. Justru bukan huwa, hum di dalamnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Meledak otak kita. Ya. Iya itu apa artinya? Artinya itu mereka atau dia. Mereka itu. Udah saya bilang ya, tadi, Bang, mereka dan bentar anta. dulu. Saya Enggak, kan saya selesaikan udah dulu. jawab. Tunggu, Bang. Saya minta kartu kuning nih. Saya selesaikan Nggak Tadi saya berubah sudah bilang. masdar. Masdarnya kan nggak Mereka berubah. dan anda. Bentar dulu. Kok Saya gitu jelaskan sih? dulu sampai selesai supaya kalian itu paham, ya. Ya. Oke. Jadi huruf iya di dalam ya malun itu kan artinya mereka atau dia. Mereka itu merujuk kepada banyak orang, sama dengan yang hafs ya. Tetapi yang menjadi titik poin di pertanyaan saya di dalam domirnya, kata simpannya. Di dalam domir iya, domirnya iya itu jamak muzakkar gaib. Apa artinya? Kalau jamak itu banyak. Kalau muzakkar itu laki-laki, ya. Kalau gaib itu tidak diketahui, tetapi di dalam mushaf Hafs tak malud, ya taknya itu ya domir taknya itu jamak muzakkar wujud. Jadi sama-sama jamak, sama-sama muzakkar. Perbedaannya yang ya itu gaib, yang tak itu wujud. Arti Sejak kapan makna gaib dalam bahasa Arab tidak diketahui? Sejak kapan? Ini banyak bohongnya nih Oten nih, apalagi murtadin ini. Gaib itu berbicara bu'diyah. Apa itu bu'diyah? Sesuatu yang jauh. Saya tanya, orang Arab menghafalkan kalimat bahasa Arab sama seperti orang Indonesia menghafalkan kalimat bahasa Indonesia. Ada guru suruh hafal, rumah itu besar. Orang dalam menyampaikan punya 2 versi. Bisa menyampaikan besar rumah itu, atau tetap di rumah itu besar. Yang menunjukkan baru dikatakan berbeda dan rusak. Satu bilang rumah itu besar, dia nyampain kucing itu besar. Ini yang salah. Sekarang kalian jadi Tuhan deh, biar mudah. Orang kafir, hai orang kafir, apa yang kalian kerjakan itu dusta. Atau sistem pewarta. Apa yang mereka lakukan orang kafir, kata Allah, itu mereka berdusta. Apa beda? Sistem dan nalar dan sistem masih pokok pembahasan kena. Bedanya di mana? Tolong. artinya apa? Artinya kalau di dalam kolun artinya itu konteksnya tidak diketahui, ya, tidak diketahui mereka lakukan. Mereka lakukan itu tidak diketahui siapa. Tetapi kalau di dalam hafs itu wujud diketahui, ya. Kalian lakukan. Contoh misalkan ketika saya ngomong kepada teman-teman, ya. Kalian lakukan, berarti saya langsung berbicara kepada kalian. Tetapi ketika saya ngomong mereka lakukan itu yang gaib gitu. Dari situlah ada perbedaan makna. Itu maksudnya gitu ya. Artinya saya ini bertanya tapi saya menjawab sendiri sebenarnya. Karena apa? Karena pertanyaan saya itu gak terjawab dalam konteks seperti itu gitu. Ya.
Oke, silakan ini Oke, Alfa oke, ini mau oke. mengklarifikasi, mungkin mau mengklarifikasi apa yang saya sampaikan. Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Silakan. Ya, waktu 1 menit lagi. Ya, artinya yang disampaikan oleh Syair Berdarah ini katanya Unedifa tadi hanya dalam kiroah, hanya dalam pembacaan seperti ikan atau ikang. Ini bukan lagi-lagi dalam hal pengucapan, akan tetapi dari maknanya dan juga bentuknya ini sudah berbeda. Antara domir ta dan juga domirnya iya itu sangat berbeda. Apakah ini tidak ada masalah atau apakah ta dan iya ini adalah domir yang sama? Sungguh kalau di ilmu sorof itu berbeda. Nah, perbedaan itulah yang ingin kita tekankan, berarti tek ini ada perbedaan. Seperti itu. Apakah ulama itu tidak mempermasalahkan? Kalau memang tidak mempermasalahkan, oke. Tetapi kalau kritik tek ini kan sebuah perbedaan. Kenapa? Pertanyaan kita, kenapa tidak dipermasalahkan? Ya Allah, pada longor-longornya. Longor, dengar lo. Kalau di Islam ada hadis, cuma ada satu mushaf Al-Quran dan tak boleh diubah-ubah. Oke, ini jadi masalah. Aduh, longor kali. Kenapa mereka longor banget ya? Nabi sendiri yang ngomong bahwa Al-Quran terbagi di atas 7 ahruf, 7 kiraat. Yang disetujui oleh Nabi langsung. Kalau Nabi udah setuju, pasti Allah setuju. Kalau lu jadiin ini masalah, lu harus nunjukin orang yang mempermasalahkan. Bahkan Nabi sendiri mempermasalahkan. Masalahnya ini disetujui, longor disetujui. Gimana cara bilangnya teman-teman? Kesel juga aku. Ini disetujui. Ngapain lu membantah sesuatu yang udah disetujui? Kayak ibaratnya ada 7 cara bikin bakso yang disetujui oleh Master Chef, Chef Juna misalnya. Tiba-tiba kita kritik. Ini perbedaan, tadinya kol ini dipotong pakai pisau, sekarang cuma dicincang-cincang pakai gunting. Ini apa? Apa? Kok longor kali? Kalau memang tidak ada yang mempermasalahkan, kenapa Karena tidak masih 7 dipermasalahkan? kiraat. Apakah ini memang sama antara tak malun dan ya malun? Seperti itu. Kalau memang sama antara tak malun dan ya malun, ya udah samakan aja semuanya seperti itu. Kalau memang tidak ada perbedaan di dalam teks, itulah kritik teks yang ingin Berdarah itu sampaikan dan juga saya sampaikan. Waktu habis. Terima kasih. Saya jawab ya. Sedikit. Tapi Uneripa. Sedikit Oke, dulu. lanjut. Loh, kok ya ini kita mau jawab nih. Bang Jibril habis itu aku ya. Kita langsung strike to the point aja, Bang. Ini kita ngeresponnya udah keempat kali nih. Ya Kita udah keempat malun, kali ya, guys, ngerespon. ya malun dan tak malun, masdarnya itu nggak berubah, tetap alama. Misal kalau yang berbeda itu, kalau yang satu itu alama, yang satu kholako. Alama itu artinya mengetahui, kholako itu artinya menjadikan. Itu baru kontradiksi. Kalau ini tuh isim fa'il, objek sama pelaku, nggak berubah makna. Isim fa'il ini menjadi aktif dan pasif, tetap nggak merubah makna dalam keadaan matan di ayat tersebut, gitu loh. Di ayat itu nggak rubah maknanya. Dan kenapa nggak jadi masalah? Karena masih dalam 7 kiraat. Silakan Nuni. Iya, ini kan tadi kan dia mempermasalahkan domir. Terus dia bilang domir gaib itu nggak jelas. Loh, siapa bilang dalam kaidah bahasa? Dosen aku bilang bukan masalah nggak jelas, tapi orangnya tidak berada di tempat. Contoh mereka itu kan nggak ada di tempat tuh waktu itu. Nah, ketika Allah berbicara mau ya malun, mau tak malun, masalahnya apa? Allah sama-sama memaksud antara orang Yahudi dan Bani Quraisy. Masalahnya di mana gitu loh? Maknanya berubah apa gitu? Kan makna Al-Quran itu satu tekstual Al-Quran tuh. Kalau Allah berbicara antara kata Allah mereka, Allah bermaksud mereka ini laki-laki kepada mereka yang dimaksud itu Bani Yahudi, mereka memang goib, bukan goib itu nggak jelas bang, abang jangan ngadi-ngadi. Artinya tidak berada di tempat. Domir goib itu mereka tidak ada di tempat. Orang ketiga yang dibicarakan. Tapi kalau kamu artinya udah ada orangnya tuh. Kalian kerjakan, mereka kerjakan. Nih misalnya gitu. Ya Allah masih sama-sama bermaksud ya. Mereka kok yang dimaksudnya tetap orang Bani Quraisy dan orang Yahudi. Seandainya ada permasalahan dalam makna satu ayat Al-Quran itu, misalnya Allah bicara sama yang dimaksud di situ adalah orang Islam. Tiba-tiba di ayat lain yang dimaksud adalah orang kafir. Ah, itu baru ngeri tuh. Tapi kalau orang Bani Quraisy dan orang Yahudi ya karena Al-Quran memang menyangga orang Yahudi dan Bani Quraisy, masalahnya apa?
Ini yang saya bingung gitu loh. Kaidah berbahasanya walaupun dijelaskan secara nahu sorofnya, misalkannya sorofnya tasrifnya misalkannya berubah, domirnya misalkannya begini, tiba-tiba merujuk kepada yang gaib. Ya apa kritik yang dikritisi apa? Kalau Anda bilang kenapa ulama tidak mempermasalahkan, karena mereka ulama, mereka paham bahwa itu tidak merubah makna keseluruhan ayat itu. Kan kita udah pernah diskusi kemarin, Pak. Bapak lupa ya? Kan kenapa pertanyaannya diulang gitu loh, padahal saya udah jelasin banget tentang hal ini. Karena ulama membenarkan dua-duanya itu betul, divalidasi oleh baginda. Dalilnya mana? Dalil qira'atu sab'ah. Bang Jibril udah tunjukin tadi belum, Bang? Datanya, Bang. Kenapa kalau Rasulullah mau mengizinkan kalian yang marah gitu loh? Rasulullah kami aja mengizinkan, kok kalian yang marah? Ulama kami ada nggak yang bego-begoan di situ? Kau bego, salah ya, hafaz jangan dipakai, salah tuh. Ada nggak ulama lain mengatakan kolun salah tuh, nggak boleh, karena secara kaidah nggak maksud. Jangan gitu, Bang. Masa abang ulama kami aja tidak mempermasalahkan, kenapa abangnya mempermasalahkan gitu loh. Nah, kalau yang kami bawa ini adalah sesuatu yang kritis. Siapa sih penterjemah kitab kalian? Jangan-jangan tuh Cahyono bin Bambang, orang yang nggak ngerti sekali bahasa, tiba-tiba dia suka-sukanya aja terjemahin. Ini ngeri kalau kalian nggak tahu siapa penterjemah kitab kalian dari bahasa Ibraninya ke bahasa Yunani. Kami penting bagi kami itu, karena dalam kaidah akademis kita tahu siapa. Ini masalah biografi seseorang yang dipercaya atau nggak bisa dipercaya, nih hantu blau atau manusia nih. Kemudian tekstual kalian itu mana di abad pertama, kan begitu. Kami punya, gitu loh. Semua ini masuk neraka kata host. Jadi contoh nih, maaf host jangan gitu, kan kita akademis host. Kecuali begini yang terjadinya, Bang, nih. Kecuali begini kejadiannya nih. Maaf nih ya, saya harus jujur aja nih. Kalau saya tuh gitu orangnya, saya masih sui soalnya. Kecuali kayak gini nih, ada 4 teks yang semuanya beda. Torah Mesoret, Torah Septuaginta, Torah Gulung Laut, Torah Samaritan, sama-sama Torah. Tapi tiba-tiba nih ada penambahan kata nih, and God saw that it was good. Di sini nggak ada. Ini baru menambahkan dan mengurangi firman. Ada nggak validasinya yang mana yang benar, mana yang salah? Baru ini dikritisi. Tapi kalau itu kan Rasulullah kami validasi. Rasulullah kami bilang itu boleh, nggak masalah. Ya masalahnya maknanya apa? Kalau mereka kerjakan, kamu kerjakan, ya tetap merujuk kepada siapa? Karena nanti Al-Quran itu akan berkata kepada kaum kafir juga. Masalahnya di mana? Nggak suruh kami ngajarin soruf lagi, Bang, di pesantren aja, Bang, kita ini lagi diskusi debat, bukan lagi mengajar. Kecuali abang mampu menunjukkan satu ulama kami yang mempermasalahkan hal ini. Ya seminimal si inilah, siapa namanya itu, si Munim Siri lah, yang mengatakan bahwa qaulun ini nggak sesuai dengan kaidah bahasa. Yang ditanyain berantem mereka. Yang ditanyain Hafs sama qaulun, dua-duanya itu varian itu reading. boleh. Dua-duanya Itu boleh. varian reading, boleh. Katanya panah. Tapi kayaknya ya Allah, kita ditanggapi 4 kali menanggapi, tapi pertanyaan kita nggak dijawab deh. Ya namanya sudahlah. siapa? Tapi terima kasih mana aja. manuskrip yang abad pertama gitu. Terima kasih aja buat ini hostnya. penting buat Keren peradaban. hostnya. Ini Hostnya penting keren. banget. Hostnya aku sayang sama hostnya nih. Keren hostnya keren. Ini oten tersayang nih. Maaf ya Allah ya Rabbi subhanallah wa Waduh, nyebut lagi dia. Faktor malu aja itu, malu. Kenapa malu? Kitabnya udah terbongkar ancur-ancuran. Nampak kali kalau karangan manusia bukan firman Tuhan, tapi disuguhkan seakan-akan firman Tuhan. Hostnya sampai ngucap. Ya, bentar lagi dah. Asyhadu, hostnya. Asyhadu. Waktu habis. Gimana? Ini masa ada ini sesi diskusinya. Ada masih 1 sesi lagi, 2 sesi lagi kok. Oke, silakan Bang Titan. Ya Belum Allah, selesai ya kah kita? Kan sudah selesai menjawab dan bertanya. Oke. Saya kira tadi Closing pertanyaan statement mereka aja. sudah kami jawab kok. Closing statement aja Kodeks sama udah. papirus abad 1, 2, 3 aja coba diulang, Bang. Apa Belum namanya? dijawab. Tapi udah dijawab sih, memang nggak ada penulisnya sih, memang mereka nggak tahu. Sudah terjawab tadi. Nama Ya, kodeks nggak ada 1, 2, 3-nya apa namanya, Bang? Nggak ada. Baik. Itu baik. jawabannya. Maksudnya kodeks 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada Sudah menjawab, nggak usah diulang-ulang. Oh, nanti saya putar ulang deh, mungkin saya miss kalau ada kodeks abad 1, 2, 3. Sebentar Bang Jibril. Siap. Mau saya kata. Jadi begini ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Jangan ketawa uniri pada Bang Jibril, saya kartu kuning nanti. Ya, di sini diskusinya telah selesai dengan santun dan tidak terjadi penghujatan apapun. Jika ada kekristenan, baik yang muslim juga yang mau bertanding di room saya sediakan dengan senang hati. Tapi syaratnya jangan terjadi penghujatan apapun secara dalil.
Mau jamban-jamban gigi, mau jamban rambut, terserah. Tetapi secara dalil itu konsepnya di dalam room saya. Terima kasih buat Bang Jibril, Uniripa, dan begitu juga dari pihak Kristen, Bang Titan, Bang Sair, Bang Alfa, dan Bang Kristin, dan Ibu Uli sebagai moderator yang sudah saya terkena kartu 2, kartu kuning. Sekali lagi jangan narasi dipotong-potong begitu, Bu Lil ya. Dan begitu juga buat teman-teman semuanya, baik yang Kristen, baik yang Muslim, saya sebagai host minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan saya ya. Mohon maaf, dan silakan yang ada mau disampaikan. Berasa lebaran Iya, berasa lebaran. tiap host minta maaf. Closing statement nggak sih Bang kita? Siapa Closing nih yang mau statement duluan? lah ya. Closing Siapa nih yang mau duluan? Ya, pastilah Bang Kristin lah, silakan dari pihak Kristen dulu lah. Oke, closing statement ya. Iya. Teman-teman semuanya, ini kan diskusi dan kami sudah memberikan argumentasi, pihak dari Muslim juga sudah memberikan argumentasi. Ini sebenarnya adalah kajian akademik. Sebenarnya untuk tema ini sebenarnya kita ini menurut hemat saya kurang begitu memiliki kompetensi karena mengkritisi teks-teks yang Moderator tolong diperbesar moderator. ya. Udah dari tadi Bang, kau aja yang Ya, selalu lanjut. Mengkritisi teks-teks. Biasanya yang mengkritisi seperti inilah kelasnya profesor sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Ini merupakan satu pertukaran ide dan gagasan bagi kita semua. Jadi bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Iya. Namun biarlah semuanya penonton atau teman-teman audiens yang menentukan. Mungkin ditambahkan teman-teman, silakan. Ya, buat Titan silakan, atau Bang Sair atau Bang Alfa. Dari saya sudah cukup, udah mewakili itu. kalau moderator nggak bisa ya? Host. Silakan nanti moderator, nanti sebentar Nanti dulu. kau mau kartu kuning pula. Nggak ada Udah, dari saya sudah cukup itu menjelaskan. Oke, Aduh. baik kalau sudah cukup dari pihak Kristen, silakan moderator apa yang mau disampaikan. Oke. Terima kasih semuanya, terlebih dari teman kami dari Islam, yaitu Unirifa dan Bang Jibril. Tapi menurut saya pribadi, jawaban Anda terlalu mutar-mutar dan tidak Kok moderator segini? Ini kartu merah nih moderator ini. Kartu merah host. hitam Bener ini aja, kartunya ini. host. Kok dia menilai dari subjektivitasnya sendiri? saya ini. Lawan diskusinya aja nggak menilai kita kayak begitu. Iya, lawan diskusinya aja nggak bilang gitu. Sebentar Bang Jibril, sebentar Bang. Ya udahlah, udah nggak apa-apa deh. Ya Bunda, maaf Bunda ya, nggak apa-apa Bunda. Lanjut Bunda. Oke, sekali lagi, kalau mau ngasih jawaban pas dengan pertanyaan gitu. Jangan kemana-mana, jangan merembet ke sini. Saya orangnya tegas, tapi karena saya menghargai kalian sama host tadi, saya lebih banyak diam tadi kan. Dan kebetulan ya teman saya bisa mengatasinya gitu loh. Jadi terima kasih sekali lagi, dan keimanan kita masing-masing harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke. Baik, sebentar. lagi. Sebentar Uni, saya belum bernarasi ya. Saya sampaikan kepada pihak Muslim, Uniripa dan Bang Jibril, silakan. Dong dulu ladies first, walaupun Ari Jaluko Muna Alanisa, nggak apa-apa kan Bang ya? Of course. It's okay, fine. Of course. Oke, terima kasih untuk hostnya. Saya acungi jempol ya. Host jangan pernah berkhianat ya. Jangan Ya Allah, ya jinak-jinak Allah. berpatah. Allah, Jangan ya jawab, Allah. nanti kartu merah. Udah ada. Pertama terima kasih buat Bang Dalihan. Insya Allah Bang Dalihan hadirkanlah seperti ini terus ya, komal-komal yang walaupun kita debat tapi bisa lucu-lucuan ya, kita senyum-senyum dalam Kak Ulina walaupun ada sedikit apa, tapi tetap kita maaf ya Kak, maafkan kami terlalu kritis. Saya tidak. Iya, ada satu hal yang tidak saya sepakati dari closing statement teman-teman yang lain karena ini berkaitan dengan ranah akademis. Dalam ranah mengkritisi, tidak pernah saya mendengarkan salah satu metode keilmuan mewajibkan mengkritisi itu wajib profesor dan doktor. Tapi memang dalam ranah kredibilitas, kebenaran secara performa dalam 9 teori kebenaran itu bisa muncul dari orang yang kredibel. Tapi kritik mengkritik, saya punya kapasitas sebagai seorang mahasiswi. Saya mahasiswi by the way. Jadi ketika saya mengkritisi apa yang dipegang orang lain, sementara saya punya parameternya
Yang jelas, saya punya nama nih penulis Al-Quran, Zaid bin Sabit. Saya punya nih manuskrip di abad pertama nih yang ditunjukin Bang Jibril. Saya nanya, punya lu mana? Itu kritikan namanya. Kita belum masuk ke isi deh. Ini masih standarisasinya. Jadi mohon maaf, saya tidak sepakat dengan pernyataan bahwa kalau mengkritisi tekstual itu harus bisa bahasa ininya loh. Siapa bilang? Kita tanya dulu. Nah inilah kenapa kita diskusi. Kalau mau belajar Nahwu Shorof, insya Allah izinkan saya sekitar setahun lagi mengajar Nahwu Shorof ya. Izinkan saya setahun lagi karena saya belum boleh. Intinya terima kasih. Kita tidak menemukan nama dan juga manuskrip di awal, jadi kita anggap sudah selesai. Terima kasih banyak. Begitu. Buat Uni sebentar, silakan Bang Jibril, silakan jangan uni aja, saya kartu merah nanti. Nggak apa-apa, silakan Uni sebenarnya. Ya, waktunya semua diambil untuk Uni juga nggak ada masalah. Tapi saya cuma mau bilang terima kasih sama hostnya udah ngasih waktu. Abis itu nanti saya tinggal ulang rekamannya di mana kodeks abad 1, 2, 3-nya itu kalau ketemu. Abis itu aja sih. Itu aja. Nama penerjemah penting banget loh Bang. Kalau nggak jelas siapa penerjemahnya bahaya loh Bang. Kitab suci. Dan makasih tadi kita berdua sama Bu Ulina, Bu Titan, Bahasa Arab, Bang Christian, saya. Ya, sedikit saya sampaikan. Meskipun kami minoritas di sini tidak diintimidasi. Nggak apa-apa. Tidak diintimidasi. Kami tidak diintimidasi. Ya, kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Kami minoritas tapi kami diberikan ruang yang hangat. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebentar dari saya menginginkan diskusi secara akademis begini. Mungkin Uneripa ada tahu dari dulu. Walaupun jamban-jamban gigi, jamban-jamban rambut, tetapi keharmonisan itu harus kita jaga. Baik yang Kristen, baik yang Muslim, baik yang di typing juga ya. Jangan. Perbedaan itu kita bukan menjadi permusuhan. Insya Allah kedepannya kita lebih akrab lagi kalau kita buka diskusi yang begini. Mantap. Terakhir maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada sedikit pun saling membenci kita. Perang boleh di sini, tetapi di luar tiktokan kita keharmonisan itu insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Jadi buat Bang Christine silakan menanggapin narasi saya itu, silakan. Jangan-jangan Islamnya Marniko baik banget. Ya, saya berterima kasih yang pertama buat Ibu Unirifa dan Bang Jibril. Terima kasih diskusi kita pada malam hari ini ya. Terima kasih juga buat Bang Hot. Saya memang belum begitu mengenal ya, tetapi dengan perbincangan kita atau diskusi kita malam hari ini, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang beriman, orang-orang beradab, orang-orang berakhlak. Semoga atmosfer seperti ini kita bawa di komal kita masing-masing. Jadi di komal kita masing-masing ketika kita live, ya harusnya seperti inilah atmosfernya, ya kan? Jadi jangan lagi kita saling menghujat, saling merendahkan. Ya karena memang namanya agama itu kan ada kebajikan yang mesti ditonjolkan. Iman itu kan tidak seharusnya seluruhnya rasional. Ada juga bagian-bagian yang tidak bisa dirasionalisasikan. Tapi biarlah hal yang baik yang kita mulai ini kita akan terus lanjutkan di dalam kehidupan kita hari-hari bermasyarakat. Terima kasih host, terima kasih Unirifa, terima kasih Bang Jibril. Baik, kalau memang itunya permintaan Bang Christine, insya Allah kedepannya lebih baik lagi kita buat nanti komal ini dan bersama-sama saudara kita Unirifa dan Bang Jibril. Silakan Bang Sair. Cukup Bang, saya izin pamit dulu. Terima kasih Pak Ustadz telah hadir Pak Ustadz. Ya begitu juga Bang Alfa, silakan Bang Alfa. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat Uni dan juga sama-sama Bang Alfa. Ya, ilmunya sangat membangun, meskipun pandangan kita itu berbeda, tetapi benar katanya teman-teman, kita tetap mempertanggungjawabkan apa yang kita imani gitu. Terima kasih. Oke, silakan Brother Titan. Iya, dari saya hanya mengucapkan terima kasih ya untuk host yang sudah menyediakan untuk berdiskusi ya dengan Unirifa. Saya ucapkan terima kasih sudah datang, Pak Jibril juga. Jadi kita bisa berdiskusi dengan tema tadi. Ya semoga tidak ada gontok-gontokan di luar ya. Kita saling menghargai,
saling ya, artinya agamamu itu yang di dalam Islam ya. Saya kutip ya, selebihnya terima kasih. Silakan. Kenapa saya membuat diskusi ini secara begini? Saya menginginkan kita di TikTok ini, walaupun berbeda pendapat, walaupun berdebat, saya akan mengakumulasikan, jangan ada penghujatan lagi ke depannya. Ini jadi motivasi atau barang contoh buat ke depannya teman-teman kita, saudara kita, baik yang muslim, baik Kristen, jangan ada terjadi penghujatan. Itu keinginan saya, mempersatukan perbedaan itu sangat harmonis. Insya Allah ke depannya, minal aidin wal faizin. Terima kasih buat Bang Jibril dan Uniripa. Keren banget nih host. Lama-lama lu jadi muslim host. Enggak, ini lebaran masih bulan 2 tahun depan. Udah minal aidin. Bang Jibril bukan karena lebaran aja, enggak. Silakan. Aku ya. Aku Ya. cuma satu deh, aku acungi jempol kaki 2 sama ini buat host Bang Dalian. Memang dari dulu tuh teman diskusi, lawan diskusi juga, bukannya nggak pernah kita jambak-jambakan lah, pernah kok kita jambak-jambakan gigi ya Bang ya, tapi tetap saja kita tetap membangun diskusi ini seakademis mungkin, maksudnya seakademis itu seporsi kita. Dan saya tuh termasuk orang yang sudah pernah diskusi dengan Bang Alfa sebenarnya. Dan pertanyaan Bang Alfa itu pertanyaan yang sudah pernah saya jawab waktu H2H dulu. Mungkin beliau ingat lah, nggak mungkin nggak ingat. Tapi tetap saja terima kasih buat kehadiran Bang Alfa. Saya merasa tersanjung nih, Bang Alfa ini adalah seorang akademisi, penulis 27 buku teman-teman. Ini sebentar Uni, inilah yang mau saya tunjukkan pertemuan teman-teman Kristen. Bang Jimmy dong yang 2 Bang. Di sinilah yang saya inginkan, perkenalan atau pertemuan yang pernah sudah bertemu dengan Uni seperti Sudah. Bang Alfa. Saya menginginkan agar silaturahminya lebih dekat lagi, saya buat begini. Sudah, saya nyari-nyari beliau tahu, tapi saya nggak tahu akunnya mana karena saya cari akun beliau tuh udah nggak ada. Beliau ganti ternyata ganti. Kalian ini Ya, kena saya tipu. justru ingin mengajukan. Usman itu udah bakar semua mushaf. Kok bisa? Aduh. Silakan Uni. Saya tuh nyari izin saya ke Bang Alfa. Saya tuh nyari karena saya kemarin itu pengen mengangkat satu tema yang krusial, bukan kritik teks, karena beliau kan menguasai bahasa Arab, dan pada waktu saya diskusi sama beliau, saya masih jadi murid Sapri Saleh tuh. Saya belajar bahasa Ibrani. Maksud saya tuh kita nggak adu-aduan siapa paling jago bahasa-bahasaan, tidak. Justru gara-gara Bang Alfa loh saya belajar bahasa Arab loh. Senang Iya, kan ketemu saya di lihat, sini kan? senang banget. Saya lihat Bang Alfa bisa bahasa Arab karena dia murtadin, ya kan? Nah, saya bilang nih, saya harus lebih jago nih sama Bang Alfa. Itu kenapa saya senang banget hari ini ketemu dengan beliau. Saya ingat suaranya, saya nggak akan lupa lah sama suaranya walaupun anggunnya ganti. Tapi pertanyaan beliau itu sudah pernah saya jawab. Tanya aja sama orangnya kalau nggak percaya. Bener kan Bang? Silakan Bang Alfa. Enggak, saya enggak pernah diskusi sama Uni Diva. Yang satu lagi yang Omega Alpha tulisan ininya warna ungu juga. Yang itu yang penulis 27 buku antum kan? Dari Madura. Enggak, bukan. Enggak, bukan saya. Yang satu lagi yang tadi berarti yang syair berarti. Kurang tahu juga saya. Karena pertanyaan Ciroat Malun dan ya aduh Kang Ope gini dulu atuh. Izinin semua, maha benar Allah dengan Tuh. segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir nih sebelum aku turun juga. Oke teman-teman, sudah selesai kita reaksi videonya. Kita udah melihat, itulah mereka. Mereka itu kebiasaan tuh gini, dapat satu hal yang mengganjal. Mereka nggak cari tahu. Tapi mereka ubah pola ganjalan tersebut jadi, nah ini hal yang tepat buat nyerang Islam. Itu. Makanya mereka tertutup hatinya untuk kembali ke Islam, untuk memeluk Islam. Karena detik dapat satu pertentangan, mereka nggak nyari jawaban di balik pertentangan tersebut. Yang mereka tahu ini fitnah yang tepat untuk Islam. Makanya saya bilang mereka tuh nggak perlu sekolah STT tinggi-tinggi. Kalau mereka ingin terkenal ya hujat Islam. Udah. Jadi ngambil S2, S3 itu udah nggak perlu. Cuma satu. Kalian tuh harus mau hujat. Detik kalian mau hujat, kalian akan benar. Gitu aja. Kita udah melihat bagaimana masalah Qalun dan Hafaz yang berbeda qiraat. Tidak merubah makna dengan kesamaan maksud. Saya terangkan bahwa sama seperti orang Arab menghafalkan bahasa Arab, sama seperti orang Indonesia menghafalkan kata-kata bahasa Indonesia.
Kita orang Indonesia menghafalkan kata bahasa Arab, oke. Bagaimana tertulis ya seperti itu kita hafal. Tapi kalau orang Arab menghafalkan kata-kata bahasa Arab, ya sama kayak kita mendengar kata-kata bahasa Indonesia. Yang paling kita pentingi apa? Sistem informasinya. Apa yang harus disampaikan dan point of view. Poin penting daripada informasinya agar tersalurkan. Tapi mereka nggak mau cari tahu ini. Terus tanpa mencari tahu, ghaibah. Dia bilang tidak diketahui. Yang bilang siapa? Ghaibah itu dia. Jauh. Yang tidak ada di tempat. Tapi orangnya tahu siapa. Kalau aku bilang, mereka lah adalah orang-orang yang korupsi di Indonesia. Kira-kira saya nggak tahu siapa. Nggak tahu spesifiknya. Tapi tahu golongan yang mana. Kalian adalah pelaku korupsi. Tujuannya sama nggak? Sama. Khitab, orang yang tidak berada di situ, tujuannya sama. Seperti yang saya bilang tadi, orang Arab menghafalkan kalimat bahasa Arab persis seperti kita menghafalkan kalimat bahasa Indonesia, bahasa kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetaplah berpegang teguh kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ini murni daripada firman Tuhan. Tapi daripada perdebatan ini kita telah melihat bahwa mereka sendiri tanpa sadar membuktikan bahwa kitabnya adalah karangan langsung daripada manusia. Tepuk tangan. Tetaplah bersama Al-Mantiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.